Banjar itu adalah jumpai kawan dan Banjar jumpai kawan. Hembusan angin di pesisir pantai Jumpai ditikahi deburan ombak air tasik seperti sibuk saling menyapa. Tidak banyak mencatat berita hingga lupa mengabarkan fenomena apa yang pernah terjadi di desa Jumpai. Seiring berjalannya waktu, akhirnya misteri itu pun terkuak perlahan, walau tidak begitu benderang, bahwa kekuatan aura taksu berbalut mistis di desa Jumpai telah mengubah segalanya. Berawal dari seorang kakek di desa Jumpai bernama Nang Turun, di tengah terik matahari secara tidak sengaja menemukan seonggok bongkahan kayu terdampar di pinggir pantai. Anehnya, bongkahan itu sudah berbentuk dan berpola menyerupai wajah Rangde. Dipungutlah bongkahan kayu tersebut dan dibawa ke tempat teduh di area pura bernama Pura Dalam Kekeran sambil mengembalakan sapi. Entah keajaiban apa yang terjadi, tiba-tiba muncul sekelebat bayangan berwujud Rangde dan bersabda, "Tempe kai," yang artinya tirulah aku. Dengan cepat Nang Turun mengikuti perintah sabda itu dengan meraut dan memahat kayu yang didapatkannya dengan menggunakan temutik sejenis pisau raut. Belumlah selesai dengan sempurna, tiba-tiba bayangan Rangde itu pun menghilang, sehingga hasil pahatan Rangde yang dibuat Nang Turun sampai sekarang tidak memiliki telinga. Sisa kayu-kayu itu pun kemudian dilanjutkan dengan membuat aneka wajah-wajah tapel berupa barong, jau, dan tapel tele yang menjadi satu kesatuan seperti yang tercatat dalam lontar Barong Suari. Ternyata kekuatan besar muncul dari dalam perwujudan itu. Ketika pertama kali mesolah, gerubuk gering berkepanjangan pun melanda desa Jumpai. Akibat dari peristiwa itu, banyak warga Banjar desa Jumpai yang jatuh sakit dan meninggal karena sangat sering terjadi. Maka sebagian besar warga desa Jumpai memutuskan mengungsi dan meninggalkan desa Jumpai. Ada yang menuju Badung, Seseh, dan Semawang. Akibat peristiwa itu, dari 800 penduduk yang ada, hanya bertahan 300 orang penduduk saja, sehingga dari 5 Banjar yang pernah ada di desa Jumpai, kini hanya bertahan 2 Banjar saja, yaitu Jumpai Kawan dan Jumpai Kangina. Oleh penduduk setempat, kemudian semua tapal itu pun dirarung dan dibuang ke laut. Akan tetapi anehnya, tapal-tapal itu muncul kembali dibawa oleh makhluk gamang dan dijejerkan di pinggir pantai. Masyarakat desa Jumpai sadar bahwa perwujudan melalui tapal-tapal ini adalah memang untuk masyarakat desa Jumpai. Maka disungsunglah di gedung penyimpanan sampai sekarang, dan dilakukan aji setiap hari penting dan mesolah secara bergantian setiap rainan Kajang Kliwon yang dilakukan oleh keramu Banjar Jumpai Kawan dan Jumpai Kangina. Sejak itu pula wabah gering gerubuk menjadi hilang, dan sebaliknya dipercaya mampu menjaga dan nyengker ketentraman desa Jumpai. Demikian sekilas tentang sejarah lahirnya Telek Jumpai yang kini dikemas dalam pergelaran kolosal Telek Jumpai Caturwarna dengan jumlah penari sebanyak 2019 orang, mengisi setiap lawa ubuan watak para dewata dalam pancar Catuspate dengan mengusung konsep tapak dara arung betel yang bermakna menembus batas ruang 4 penjuru angin, saling bertemu dalam anung suari purwadaksinya nyujur nirvana. Maka niasa jagra swastika ginambelan manusia Bali sadinaning sandia kala pepat tengat sipeng serpet Telek Jumpai asolah nyapuh jagat pelungkung. Putih mulih ring petak, abang mewali ke barat, jenar mulih ke kuning, irang pamulihaning selam. Om Sidirastutat Astusua, Om Santi 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 Om. Satu, dan sana otomatis.